belum akikah sampai pernikahan baru diakikahin, gak ada problem ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, niat wakaf Quran atas nama almarhum suami dan kedua orang tua boleh nggak? Bukan niatnya untuk Allah, doanya untuk siapa, kayak gitu kan. Nah, contoh misalnya, ya Allah saya sedekah, dengan sedekah ini dapatlah pahalanya siapa. Niatnya tetap untuk Allah, doanya boleh macam-macam ya. Oke, Ustazah, apa yang harus dilakukan kakak ipar laki-laki? Saya mengatakan saya biadab sama anak saya, padahal saya udah tua, udah mbak, abaikan. Fokuskan diri dengan hal yang bermanfaat ya. Oke, fokuskan diri dengan hal yang bermanfaat. Jangan dilawan, ngabisin energi, apalagi kita udah tua ya. Jadi hinaan orang, cacian orang, makian orang itu tidak akan berefek apapun kalau kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Harus biasakan untuk mengabaikan segala bentuk hinaan ya. Harus biasa. Kalau enggak nanti teman-teman jadi nggak awet muda, jadi cepat keriput, jadi nggak bisa tidur enak, ibadahnya menjadi nggak maksimal, tidurnya kurang ya. Oke gitu ya. Ustazah, kalau kodo sholat yang dulu-dulu, kalau ingat jumlahnya bisa kodo, kalau enggak segera bertaubat saja ya. Oke, Ustazah, ada orang yang meninggal punya utang dengan kita sudah ikhlas, apakah dia sudah terlepas dari hutang? Sudah. Kalau kita sudah ikhlas maka dia tidak berdosa lagi ya. Kalau di dalam rumah boleh nggak pakai kerudung? Dalam rumah nggak pakai kerudung, geng, nggak usah pakai kerudung dalam rumah, mengamuk suaminya nanti. Siapa yang nyuruh pakai kerudung dalam rumah? Ustazah Nela. Oi, meninggal aku guys. Di dalam rumah itu buka kerudung guys. Sebaik-baiknya wanita adalah terbuka di dalam, tertutup di luar. Jangan terbalik-balik, di dalam tertutup, kali di luar terbuka-buka. Ya, oke. Di dalam kamar, astagfirullah ya. Nggak enak didengar Mbak Tini sebenarnya nih ya. Pokoknya di dalam rumah itu boleh teman-teman buka aurat ya. Oke. Cuman ini? Oke gitu ya. Oke. Siap ya teman-teman ya. Ustazah kata masalah ya Allah siapa nih? Zah, siap Bu Is ya. Aku jawab ya Bu Is ya. Zah, nemu uang di jalan, terlanjur buat beli sembako. Gimana Zah? Yang lalu biar berlalu ya Mbak. Nanti kalau barang temuan itu ndak boleh kita makan ya. Hukum barang temuan itu harus disedekahkan, oke? Nah, siapapun menemukan barang temuan itu jangan dimakan. Nah, barang temuan itu disedekahkan ya. Ternyata guys, waktu aku bilang barang temuan di live aku, teman-temanku kan pada lihat aku live juga ya guys yang offline. Nel, masa iya barang temuan harus disedekahkan? Loh iya loh. Nah, saya jelasin ya kan, disedekahkan. Itu nggak jadi milik kita. Mak, berapalah dosa aku ya. Aku sering nemukan barang dan kemudian aku makan. Barang temuan bukan hak kita. Ya, kalau dia berharga dia harus diumumkan. Kalau dia nggak berharga tetap harus disedekahkan. Maka kalau nggak siap mengumumkan jangan ngambil ya. Karena mengambil barang itu tanggung jawab ya. Oke, di dalam rumah bolehkah buka hijab selama tidak ada orang yang bukan muhrim? Ini bertanya atau cuman nih? Oh, ini enggak bertanya, ini menyatakan ya. Ustazah, oke, hukumnya akikah anak yang sudah meninggal? Nggak usah. Kalau udah meninggal nggak usah diakikahkan. Kalau dikurbankan boleh ya. Ustazah, kalau barang online shop yang gak diambil dan gak tahu alamat untuk dikembalikan bagaimana Ustazah? Barang online shop yang gak diambil dan gak tahu alamat untuk dikembalikan. Pasti tahu online shop kan balik ke tokonya Mbak.
Oke, Ustazah, sholat udah mau selesai, tapi ngerasa kayak kentut, tapi nggak bunyi. Nah ini agak lain sih kawan nih guys, tunggu ya. Saya sholat udah mau selesai, tapi ngerasa kayak kentut, tapi nggak bunyi. Nah ini beliau nih cuman merasa rasanya nih guys. Mbak cuman merasa rasa aja, coba ya. Siap Mbak Yeyen, suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, asy'uru tumata, saya selalu merasa kentut. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya, hatta yasma' sautan au yajida riha, sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Artinya kalau Mbak nggak yakin itu kentut, itu bukan kentut, cuman rasa-rasa aja. Teman-teman bawa perasaan terus kentut dirasa-rasa, ya kan? Orang dirasa-rasa, ya. Jadi kalau cuman perasaan aja, maka teman-teman tidak wajib mengulangnya, nggak boleh, abaikan aja karena itu was-was dari setan. Perasa kali teman-teman ya, lembut kali hatinya, selembut tisu kawan ya. Ustazah, jual rumah apakah harus zakat 2,5%? Jual rumah tergantung. Kalau jual rumah langsung beli mobil itu nggak kena zakat. Tapi kalau jual rumah lalu disimpan dalam bentuk tabungan, tabungannya wajib zakat ya. Aku di luar rumah nggak pakai hijab soalnya cowok. Oh Pak Riza yang nanya nih. Oh nih terbaca pula sama aku. Aku di luar rumah, iyalah cowok. Oke ya, Ustazah tipsnya macam-macam Pak Riza. Orang lagi belajar nih Pak Riza, banyak ranjau. Oke ya, Ustazah baterainya alkalin ya, live-nya 6 kali. Oh cas-casanku 10.000 mAh. Emangnya teman-teman cas-casannya cuma 2.000 mAh. Gimana ceritanya? Ustazah ya, oke ya, jelasin tentang tawasul, wasilah maksudnya. Wasilah tuh kayak gini. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini pamer ya. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Kayak gitu ya. Ustazah, oke sebentar. Siap Mbak Arum ya. Iya bener Mbak Dewi Tia. Ustazah, nikah binnya disebut nama ayah asli apa ayah angkat? Ayah asli boleh, gak masalah ya. Sholat witir pendeknya ketuker yang di awal urutan ke tengah. Enggak apa-apa Mbak, ayat pendek itu bebas aja. Ya Mbak mau itu aja pun gak masalah ya. Ustazah, zakat perhiasan waktunya kapan? Setelah terkumpul 1 tahun. Misalnya kita punya perhiasan dalam bentuk emas, terkumpulnya kapan? Misalnya terkumpulnya 1 Oktober. Terkumpul 85 gram emas. Dia kan minimal 85 kan. Terkumpul 85 gram emas. Coba dilihat 1 tahun ke depan. 1 Oktober tahun depan kalau belum kepake zakatkan 2,5%. Caranya kalau punya 100 gram emas kali berapa harga emas saat itu. Misalnya 2 juta. Berarti 200 juta kali 2,5%. Berarti 5 juta ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap layarnya. Oke. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Tolong jelaskan sholat duha itu baiknya berapa rakaat. Kalau baiknya 12 rakaat lah. Lebih banyak lebih bagus ya. Nah sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. 2. Oke, Ustazah, oke sebentar. Dapat uang pesangon nggak wajib zakat? Kecuali uang pesangon itu ditabung, udah terkumpul setahun, baru wajib zakat. Ya, oke, Ustazah, apakah akikah sama nazar kambingnya bisa dimasak jadi satu? Kalau nazarnya untuk akikah lanjut aja. Iya, yang penting kita nggak boleh makan kalau dia daging nazar ya. Misalnya nih, ya Allah kalau anakku yang pertama lulus PNS, aku akan kasih anak keduaku untuk akikah kambing misalnya bisa. Itu jadi nazar dia. Kalau jadi nazar nggak boleh dimakan dagingnya ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh sama dengan wasilah ya? Bukan. Sedekah subuh itu kan sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh kan? 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 gitu kan? Nah nanti boleh diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Entah kasih makan kawan, traktir makan teman, kasih makan kucing gitu kan? Lalu kemudian sambil berwasilah, sambil berdoa. Ya Allah saya sedekah subuh, dengan sedekah subuh ini apa?
apa? Lancarlah rezeki saya, ringanlah siksa orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, itu boleh. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Jamak dan kosor itu bedanya apa ya? Beda dong. Kalau jamak 4-4, kalau kosor 2-2. Oke. Ustazah, puasa Yaumul Bid kapan mulainya? Puasa Yaumul Bid kapan mulainya? Puasa Yaumul Bid itu mulainya kemarin guys ya. Mulainya hari ini kita udah puasa 1 hari ya guys. Kita udah puasa 1 hari hari ini, besok dan lusa kita lanjutkan 2 hari lagi ya. Ustazah, kalau kita sholat maghrib 15 kemudian waktu Isya nggak apa-apa. Takutnya udah telat. Ya, mulailah teman-teman sholat maghrib itu sekitar setengah jam lah ya. Ustazah, sebentar ya. Sholat witir rakaat pertama baca surat apa? Rakaat pertama bebas bisa Al-A'la, rakaat kedua bisa Ad-Duha, rakaat ketiga bisa Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi sungguh pun itu tidak masalah ya. Ustazah, oke. Doa melunakkan hati dibaca berapa kali? Melunakkan hati dibaca berapa kali? Baca aja 3 kali setiap habis sholat. Misalnya suaminya keras, ya anaknya keras. Baca aja. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Ya, alhamdulillah ya sudah mulai puasa Yaumul Bid, mantap ya. Ustazah seumur hidup baru ini, seumur hidup baru ini puasa Yaumul Bid, siap ya. Padahal puasa Yaumul Bid itu bagus, tapi nggak apa-apa. Mungkin teman-teman nggak tahu aja kan kemarin, makanya kita berteman di akun ini ya. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, udah bagus itu, lumayan lah ya kan puasa Yaumul Bid ya. Ustazah, berapa nilai uang yang ditabung kalau mau dizakatkan? Oh baru tahu, alhamdulillah. Jadi gini, puasa Yaumul Bid itu pokoknya guys 3 hari setiap bulannya guys. Nah, dia di tanggal 13, 14, 15 Hijriyah guys. 13, 14, 15 Hijriyah guys. Cuman persoalannya 13, 14, 15 Hijriah itu kan teman-teman nggak tahu kapan kan. Kecuali teman-teman ada kalender. Kadang-kadang juga nggak pede. Kapan ya. Maka aku ingatkan setiap bulannya. Makanya teman-teman pantau aja video aku. Ikut aja live-live bareng aku. Termasuk ceramah-ceramahnya aku. Sehingga kita bisa dapat insight ya. Kita ngerti gitu ya teman-teman. Ustazah, oke. Saudara suka kali nonton film apa yang ditonton sukawan? Video PORNO dosa. Video PRONO apa? PORNO betul ya. Itu dosa guys. Because pula astagfirullahaladzim. Maaf guys, habis zoom soalnya guys. Bentar ya teman-teman ya. Kita kan santai aja ya guys. Bentar ya. Oke, karena video PORNO tadi itu nggak boleh ya guys. Kenapa? Pertama ada aurat di sana. Ya, ada aurat orang di sana. Kemudian yang kedua ada nafsu syahwat di sana. Ya, ada nafsu syahwat di sana. Dan kemudian yang ketiga itu merusak akal ya, teman-teman, merusak akal. Itu kalau jadi adiksi itu sangat berbahaya. Oke, gitu ya. Oke, lebih baik puasa Yaumul Bid atau utang puasa Ramadan. Dia nggak bisa di apple to apple kayak gitu guys, nggak bisa dibanding-bandingkan kayak gitu. Lakukan aja semuanya ya. Nah besok kan Yaumul Bid, besoknya Yaumul Bid, besoknya qadha. Oke, witir 1 rakaat, surat pendeknya trikul kah? Iya. Oke, teman-teman kurasa nggak cuman witir aja yang trikul, semua sholat kayaknya trikul kawan ini ya. Teman-teman maksudnya bukan yang nanya, ya. Ustazah, bagaimana? Sebentar ya, aku tadi nggak puasa, besok boleh nggak puasanya? Sampai hari apa? Boleh Senin, Selasa, Rabu, tapi Rabunya itu sudah tidak lagi bisa, tidak afdol lah ya ibaratnya ya. Ustazah, sebentar, oke. Kalau barang itu tergadai tetap ada zakat mbak.
Karena apalagi gadainya bukan untuk kebutuhan pokok. Berarti Mbak mampu keluarkan zakatnya ya. Oke, Ustazah, apakah kalau tidur harus pakai jilbab? Tunggu dulu ya, apa karena aku live seharian ya? Aku cek dulu guys. Apakah kalau tidur harus pakai jilbab? Bener kayak ini pertanyaannya? Enggak guys, tidur nggak pakai jilbab. Udah betul guys itu pertanyaannya ya. Teman-teman tidur nggak usah pakai jilbab ya guys. Oke, pengumuman udah 2 kali yang nanya begini ya. Apa ada video potongan yang lewat lagi yang menyuruh Pak di rumah pakai jilbab? Pengumuman teman-teman wajib nutup aurat ketika selangkah keluar rumah. Kalau di dalam rumah jangan menutup aurat. Pakai daster aja atau pakai celana aja, nggak ada masalah ya. Jadi kalau tidur nggak harus pakai kerudung. Aku trauma dengan ini guys, karena pernah waktu aku ceramah 10 tahun yang lalu lah, bapak-bapak seorang suami marah-marah guys sama aku. Saat itu aku masih muda guys. Ya, kalau sekarang aku dimarah oke lah guys. Waktu itu aku masih muda, masih labil. Karena ustazah istri saya pakai jilbab di rumah. Oh mak, kata saya, kok karena saya pula dia pakai jilbab di rumah. Rupanya aku ceramah sekitar seminggu yang lalu tentang kewajiban menutup aurat. Entah gimana ceritanya, mbaknya salah paham. Ujung-ujungnya dia di rumah pun nutup aurat guys. Entah aku yang salah bicara, entah proses transmisinya bermasalah, entah waktu itu mbaknya izin ke toilet. Nah kayak gitu guys, trauma aku guys. Makanya aku kalau ceramah tentang aurat tuh hati-hati, lambat-lambat kali aku. Oke, pelan-pelan mungkin teman-teman terasa kalau aku ceramah tentang kerudung itu aku hati-hati kali, takut salah paham, dibawanya pula kerudung ke dalam rumah, repot kawan ya. Oke gitu ya. Oke, jadi sebaik-baiknya perempuan itu adalah sholat adalah terbuka di dalam, tertutup di luar ya. Oke, kena marah aku waktu itu masih muda guys, ya kan. Kalau sekarang kena marah cincai lah, ya kan. Ustazah, oke, lebih bagus puasa Yaumul Bid atau puasa Daud? Ya jelas lah puasa Daud. Puasa Daud itu adalah puasa yang nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Dia puasa yang sangat dianjurkan ya. Oke, siap Mbak Nelly ya. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Ustazah kalau baca sholawat di rumah nggak pakai hijab nggak ada masalah ya, nggak pakai hijab nggak ada problem ya teman-teman ya, karena sebenarnya sholawat itu bisa sambil masak, sambil baring, sambil dasteran, nggak ada masalah. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Ustazah, oke, aku sekarang lagi ngeflag udah hampir 1 bulan. Kalau ngeflag lebih dari 15 hari itu istihadah. Hari ke-15 mandi. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf bebas ya. Ustazah, oke, nah kalau belum 1 langkah dari rumah gimana? Pokoknya selangkah keluar rumah tutup aurat. Kalau selangkah keluar rumah jangan ditanya lagi selangkahnya ini 30 cm, 40 cm atau gimana. Jangan ya. Pokoknya selangkah keluar rumah harus nutup aurat. Oke. Ustazah, oke. Oh, sholat berjamaah kalau makmum salah membaca Al-Fatihah apa sholatnya tetap sah? Nggak apa-apa. Nah itulah tujuannya sholat berjamaah. Nah imam yang akan menggantikan kesalahan ibadah kita. Kalau ada tamu di rumahnya, maka wajib menutup aurat. Oke, jangan dibuka pula. Kenapa kamu buka aurat? Kata Ustazah Nela, dalam rumah terbuka lebih baik. Repot urusan ya. Nah itulah guys ya. Jadi kalau ada tamu ya teman-teman tutup auratnya. Oke, harus detail, tunggu dulu ya. Aku kayaknya harus ngopi nih guys ya. Harus detail ya, bismillah ya. Oke, Ustazah, oke aman ya. Oke, siap Mbak Yayan. Ustazah saat sholat berjamaah kalau makmum setelah baca Al-Fatihah, apa sholatnya? Salah, oh gitu. Kalau salah baca Al-Fatihah nggak ada masalah.
ya nggak ada masalah ya. Jadi nanti imam yang menggantikannya. Sabar ustazah, nggak apa-apa guys, kita cuma ngobrol aja ya, nggak apa-apa, aku bercanda-canda aja teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah sebentar ya, kalau nifas nggak sampai 40 hari ya udah mandi aja terus sholat ya. Ustazah aku kalau komen jarang dibaca jadi nyimak aja. Siap Mbak Fitri, maafin ya. Ustazah, aku sekarang lagi ngeflag udah hampir 1 bulan. Kok itu lagi? Apakah suara aku jelas, teman-teman? Oke ya. Ustazah, sholat tidak pakai baju langsung pakai mukena boleh nggak? Secara hukum nggak masalah. Ya, cuman secara adab aja bermasalah. Yang penting pastikan teman-teman benar-benar pastikan teman-teman benar-benar ketutup mukenanya ya. Oke, Ustazah, oke, bentar ya. Kalau di rumah aja buka aurat boleh nggak yang lihat suami dan anak? Oke. Kalau di rumah aja buka aurat boleh nggak yang lihat suami dan anak? Boleh. Boleh. Di rumah buka aurat boleh. Yang lihat suami dan anak boleh. Tapi untuk anak hati-hati pusat sampai lututnya ya. Hati-hati pusat sampai lutut ya. Karena aurat ibu di hadapan anaknya pusat sampai lutut ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Oke siap ya. Jadi aku ulangi guys. Ini ada rumah. Ini ada rumah. Selangkah keluar rumah wajib menutup aurat. Rok atau gamis sampai mata kaki, kerudung tutupin dada. Oke. Nah, 1 langkah ke dalam rumah boleh buka aurat. Iya, dan itu boleh dilihat oleh suami, boleh dilihat oleh anak. Cuman untuk anak pusat sampai lutut harus ditutup. Oke. Nah, nanti kalau ada tamu dari luar, tengok dulu tamunya. Kalau tamunya tetangga laki-laki, tutup auratnya. Kalau tamunya tetangga perempuan, kita perempuan, gak apa-apa buka aurat. Kalau tamunya mantan, tutup auratnya kuat-kuat dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ya, kalau tamunya malaikat Israel, lari. Pokoknya kayak gitulah guys. Oke, di dalam rumah boleh buka aurat. Nah, dengan suami di dalam kamar tidak ada auratnya. Jadi tidak pakai aurat ya. Jadi dengan suami tidak ada aurat sama sekali. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Masya Allah, sehat selalu ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita bersama belajar ngobrol santai di akun ini ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Adakah amalan, kalau tamu perempuan non-muslim yang datang, ya teman-teman harus tutup auratnya. Karena aurat kita dengan wanita non-muslim itu seluruh tubuh, kecuali seluruh tubuh dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan ya. Kalau yang datang malaikat Israel lari. Kalau malaikat Mikail ya lari juga. Oke, gitu ya. Aku canda ya teman-teman, maksudnya ya, tapi yang aku bilang tuh bener ya guys. Artinya begitu dia, kalau selangkah keluar rumah tutup aurat, di dalam rumah boleh buka aurat ya. Oke, ya Allah. Teman-teman berbuka pakai apa sih tadi, aku jadi kepo. Oke, aku jadi kepo ini berbuka pakai apa ya tadi ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau tayamum, ya kalau tayamum, Oke, Allahu a'lam bishawab. Kelewatan guys. Boleh nggak suami jadi imam tapi belum bisa baca Al-Quran? Yang penting adalah dia bisa membaca Al-Fatihah dengan mantap. Dia ngerti yang mana makharijul huruf, dia ngerti tajwid, dia ngerti itu bisa ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, pakai anyang, mantap kali pun. Iya. Oke, teman-teman nggak nanya aku berbuka pakai apa? Nggak perhatian ah. Oke, Ustazah, kalau yang datang nagih utang lari ya. Oke, gitu ya teman-teman ya.
Ipar sejatinya adalah mahram karena pernikahan, tapi ditutup lebih bagus ya. Kalau anak di luar nikah itu bintinya binti apa? Binti Abdullah saja ya. Oke, nggak ada yang nanya aku berbuka pakai apa, nggak ada yang perhatian sama aku. Oke, gitu ya, Ustazah. Oke, berbuka puasa pakai apa? Baru nanya, nggak asik ah. Aku merajuk ah. Ustazah, kalau tabungan sudah lewat nisabnya, tapi untuk kebutuhan sehari-hari, apakah harus zakat mal? Oh jelas dong, jelas. Pokoknya tabungan di atas 85 gram emas itu wajib zakat. Ya contoh berapa tuh di atas 85 gram. Ntar aku tengok dulu harga emas ya guys. Misalnya 85 kali 2 juta. Oke, sekitar 170 juta. Oke, gitu ya. Oke, aman ya. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Ustazah buka pakai apa? Pakai rasa yang pernah ada. Slebeu. Saja, oke. Amalan untuk mudah bayar hutang. Oke. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya, catat guys, jangan ngasih ketawa aja kawan. Catat doa lunas hutang dulu. Doa lunas hutang Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Nah, ini ya, si ketawa aja pun dari tadi. Gimana ceritanya ini? Mana doa lunas hutang? Nih mbak, yang lunas hutang mbak, ini mbak. Nah ini aku sematkan ya mbak. Udah abaikan aja mereka-mereka nih mbak. Bukannya bantu lunasin hutang ya mbak, malah ketawa ya kan mbak. Nah itu dia ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya, nah itu ya. Mbak catat ya mbak, mereka yang ketawa-ketawa nih mbak. Nih. Yang ketawa ini mbak, aku yakin banget mereka nih setelah Al-Fatihah cuman baca kul-kul doang mbak. Tuh. Ya itu ya. Nah itu ya teman-teman ya. Itu doa lunas hutang ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik waqnini bifadlika amman siwak. Nah gitu ya teman-teman ya. Masya Allah ya. Oke. Dah itu ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik waqnini bifadlika. Ini juga doa pengen kaya, pengen mapan. Artinya mantap. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah cukupkan aku dengan yang halal. Jauhkan aku dari yang haram. Dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain engkau. Gitu. Ya mbak pokoknya ketawa ini. Itu rata-rata sholatnya pakai kul-kul aja itu. Ya dan mereka itu bernafas pakai udara aja nggak bisa pakai yang lain tuh. Oke ya. Ustazah adakah amalan untuk anak 3 tahun yang belum bisa bicara? Mbak lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya. Lalu kemudian salam kanan, salam kiri mbak doakan anaknya ya. Ustazah ibu saya sakit gak bisa wudhu ke kamar mandi sebentar. Kalau sebentar ya. Ya Allah cepet ya guys. Oke, saya coba pahami aja dulu karena pertanyaannya kelewat ya. Kalau nggak bisa ke kamar mandi, maka dia diwudukkan oleh anaknya. Kalau anaknya nggak bisa mewudukkan, maka dia boleh bertayamum. Ya, lalu dia sholat sambil duduk ya, sholat sambil duduk ya. Ustazah bisa nggak dijadikan zikir nggak Ustazah doa lunas hutang? Bisa. Itu supaya mapan guys. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah cukupkan aku dengan yang halal. Jauhkan aku dari yang haram. Dan kayakan aku dengan pertolongan engkau. Ya. Ustazah oke, menzakankan emas itu apa total emas yang kita punya. Baru dihitung berapa zakatnya. Benar. Tapi kalau emasnya sudah setara dengan 85 gram. Kalau emasnya nggak sampai 85 gram belum wajib zakat ya. Ustazah oke gitu ya. Bolehkah wudhu kesentuh anak tiri anak sambung?
anak angkat atau anak sambung? Anak sambung itu mahram karena pernikahan antara mbak dengan bapaknya ya. Oke, ini ya teman-teman ya. Nah, udah banyak yang hafal doa lunas hutang nih guys. Aku cuman mau meluruskan yang hafal doa hutang nih bukan berarti mereka punya hutang ya guys. Ya, tapi karena seringnya aku sebut jadi hafal mereka guys ya. Ustazah, oke. Oke, sebentar ya. Sholat witir apakah hanya berlaku untuk malam hari saja? Benar, witir itu malam hari saja dari habis isya sampai azan subuh. Dari habis isya sampai azan subuh ya, jadi dilakukan misalnya teman-teman sholat isya lalu ba'da isya lalu witir, tengah malam mau tahajud boleh, jangan witir lagi. Oke. Ustazah sebentar ya. Ustazah, amalan agar anak hijrah juga ke Islam apa? Sholat hajat. Apapun problemnya, teman-teman ingin doa secara khusus, lakukan sholat hajat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nanti salam kanan salam kiri, teman-teman banyak meminta kepada Allah atas hajatnya ya. Ustazah sebentar, kalau flag panjang di hari ke-15 udah boleh sholat ya. Oke, ya udah boleh sholat, nggak ada masalah ya. Ustazah, apakah berdosa tidak mengajarkan sholat pada anak spesial? Spesial nih ABK, anak berkebutuhan khusus. Saat akalnya belum sempurna dia nggak wajib sholat. Nggak usah diajarin, nggak apa-apa. Misalnya dia tumbuh kembang akalnya, dia belum mukallaf nih, dia belum sempurna nih, ya kan? Maka boleh aja teman-teman tidak mengajarkannya. Sama dengan ibu yang sudah pikun. Teman-teman tidak perlu memaksa dia untuk sholat Bunda Liza. Teman-teman cukup abaikan saja. Jadi kalau teman-teman gak mau sholat, ya pikun dulu aja. Oke. Ustazah, kemarin ada cara sholat ya, aku belum upload, nanti kita coba upload ya. Ustazah Oke gitu ya. Oke, segera aku selesaikan, segera diselesaikan upload video live yang belum terupload ya guys. Tenang ya, ditunggu ya. Di YouTube aku ya. Ustazah, bolehkah puasa Yaumul Bid 2 hari saja? Boleh, nggak jadi problem ya. Cuman afdolnya ya 4 hari ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Allahumma kfini atau Allahumma kfina, teman-teman. Jawabannya adalah dua-duanya betul ya. Dua-duanya boleh ya. Ustazah, malam ini ada madu? Ada ya, ada ya. Ustazah, kalau haid boleh potong kuku enggak? Tidak ada dalil yang secara 100% mengharamkan itu ya. Ustazah, bersentuhan dengan anak mantu, anak tidak membatalkan wudhu. Mantu itu mahram kita. Selama dia masih nikah sama anak kita aman. Tapi ngapain sih nyentuh-nyentuh habis sholat? Ya sholat aja guys. Habis wudhu sholat. Kan gak perlu sentuh-sentuh kan. Oke. Ya oke. Ustazah, kalau sakit tumit madu karet, nanti ya kita ke madu karet ya. Ustazah, oke, sholat hajat berapa yang afdol? Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat untuk sholat hajat. Oke. Ustazah, sholat hajat salam lalu sujud baca sebentar ya. Sholat hajat lalu Wallahu alam bisawab. Cepat sekali ya teman-teman ngetiknya ya. Aku bukan rasa jawab pertanyaan aku guys. Tahu nggak aku ngerasain apa? Rasa berantem aku sama teman-teman. Rasa begaduh ya. Ini cepet kali aku lawan lagi. Cepet kali aku lawan lagi. Udah kayak berantem gitu nih guys. Pertanyaannya ya. Bukan kayak jawab pertanyaan. Ku tengok nih. Kayak berantem. Teman-teman ngelawan pertanyaanku, lawan balik. Nggak ada menang-menangnya, aku pun cepat kali pun jawab pertanyaannya guys. Ya, Ustazah, bolehkah wudhu saat habis mandi cuman pakai handuk aja? Jawabannya secara hukum boleh, nggak jadi masalah. Damai lah guys, damai. Pelanin apa ketikannya geng?
Oke, kita ngambil wudhu, terus habis mandi, kita pakai handuk, terus kita berwudhu, itu nggak ada masalah. Hadapnya doang, secara hukum wudhunya sah ya. Oke, kalau anak sudah 20 tahun tapi susah diri sholat, gimana caranya mendengarkan, biar mau mendengarkan orang tua? Jadi gini Mbak, khatibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan sesuai dengan kemampuan akalnya ya. Kemudian yang kedua, wajadilhum billati iya ahsan ya, dan bantah dia dengan bantahan yang paling baik. Dan kemudian yang paling penting, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Anak yang sekarang maksiat suatu ketika bisa jadi anak yang paling taat. Oke, gitu ya. Aku bercanda saja teman-teman ya. Aku bercanda saja. Oke ya. Ustazah, oke sebentar. Oh, sholat hajat jam berapa ya? Oke, perhatikan. Ada beberapa sholat yang bisa dikerjakan kapanpun ya. Yang pertama adalah sholat hajat. Kemudian sholat taubat, kemudian istikharah, sholat wudhu, tahiyatul masjid. Oke, aku ulang. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat. Iya Mbak Delis ya. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu bisa dilakukan siang dan malam, kapanpun bisa. Ya, jadi nggak perlu bingung lagi. Sholat taubat kapan sah, sholat hajat kapan sah, sholat istikharah kapan sah, bebas. Yang penting jangan habis subuh dan habis asar ya. Amalan buat orang munafik, maksudnya kita munafik gitu. Terus amalan kita apa gitu? Jangan lakukan. Ciri orang munafik idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong dia bohong. Udah di mana besti? OTW padahal masih di rumah. Ya, hiza wa'ada akhlafa, kalau berjanji mungkir, cepat mengiyakan tapi lemah melaksanakan. Ya, kemudian yang ketiga adalah berkhianat. Iza tumina khona, kalau dipercaya dia berkhianat. Oke. Ustazah, oke, jika sudah lansia dan pikun, apakah tetap bayar fidyah? Jawabannya tentu tidak. Jadi kalau teman-teman gak mau bayar fidyah, ya udah pikun aja dulu. Oke. Ustazah, oke, siap ya. Bolehkah setiap malam jam 3-an sholat taubat lalu tahajud lalu hajat? Why not? Bagus banget. Oke. Ustazah, oke. Ustazah nggak capek? Sepertinya teman-teman deh yang capek ngelihat aku ya. Nggak capek guys, aman aja. Aku gini-gini aja, belum sempat jungkil balik, belum sempat main takraw, main bola voli, belum sempat ngangkat galon sih. Mungkin besok kali aku capek ya. Ustazah, kalau sholat di tengah sholat kaki nampak, tutup aja. Ya, lagi sholat di tengah sholat kakinya kelihatan, tutup aja. Kan itu nggak masalah ya. Oke, Ustazah, tasbih, oke. Tasbih kalau pakai cincin tasbih atau pakai boleh. Misalnya gini nih, ada qobliyah subuh kan qobliyah subuh baru sholat subuh. Itu di rumah boleh. Yang penting masih ada waktu sholatnya. Misalnya azan subuh jam 4.30. Teman-teman baru bangun jam 5. Boleh aja teman-teman qobliyah subuh dulu. Lalu kemudian sholat subuh 2 rakaat. Gak ada masalah ya. Ustazah, sering sholat witir 1 rakaat is okay, gak ada masalah. Bolehkah saya tahajud setelah isya tapi sholat isyanya jam 3? Jangan, gini. Memang jadwal isya itu sampai 1/3 malam terakhir. Ya kan? Jadwal isya itu sampai 1/3 malam terakhir. Banyak orang yang menggabungkan sholat isyanya di waktu tahajud. Nah itu boleh kalau ketiduran. Kalau disengaja nggak boleh. Kenapa? Karena tabiat sholat isya itu di awal waktu. Sementara tabiat sholat tahajud itu di ujung waktu. Jadi ada baiknya teman-teman isya lah di awal waktu dan tabiatlah dan tahajudlah di ujung waktu. Takutnya kita termasuk orang yang lalai. Kalau jam 5:30 apa masih bisa sholat subuh? Jadwal sholat beda setiap daerah. Kalau di tempatku masih bisa, tapi apapun itu ketika teman-teman terbangun harus sholat ya. Ustazah, oke sebentar ya. Bolehkah baca surat diulang-ulang dalam rokaat sunnah? Nggak masalah. Rokaat 1 Al-Ikhlas, rokaat kedua Al-Ikhlas. Sampai kita ke alam barzah Al-Ikhlas, nggak apa-apa.
Qobliyah zuhur 4 rakaat 2 kali salam atau 1 kali salam. 2 kali salam pun gak apa-apa, lebih gampang. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, mencintai seseorang yang tidak mencintai kita, apa hukumnya? Derita. Carilah orang yang memantaskan kita, guys, ya. Siapa yang memantaskan kita? Kalau dia aja tak bisa memantaskan kita, bagaimana mungkin kita bisa merasa pantas kepada diri kita sendiri? Mantap jawaban aku kan, guys. Jangan dilawan, kawan, ya. Ustazah sholat sunat duha 4 rakaat 2 kali salam atau 1 kali salam? 2 kali salam aja lah untuk pemula. Sengaja selebeu. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Lanjut lagi, sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Profesor cinta. Kayak gitu ya caranya ya, guys. Oke, Ustazah, mau nanya, bila kucing minum dari bak mandi boleh dipakai wudhu enggak? Aku jelaskan tentang kucing ya. Boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku jelaskan all about kucing ya. Jadi pertama ini, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kucing itu laisat laha najasun, dia bukan najis. Dalam Abu Qatadah pernah berkata, dia itu istrinya ingin ngambil wudhu, lalu diambilnya lah bejana berisi air untuk istrinya ngambil wudhu dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Lalu kemudian dilihatnya ada kucing yang pengen sekali kucing yang pengen sekali minum di bejana itu. Maka Abu Qatadah menumpahkannya ya, dibiarkannya biar kucing itu mudah untuk minum. Maka istrinya memakai lagi air itu untuk berwudhu ya. Wahbah Az-Zuhaili juga pernah menyatakan dalam kitabnya bahwa berwudhu atau minum dengan bekas jilatan kucing tidak masalah. Nah, sementara bulu kucing itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Banyak orang yang mengatakan bulu kucing itu najis kalau dia udah tanggal. Itu mereka biasanya menggunakan dalil bahwa segala sesuatu yang tanggal dari hewan adalah bangkai. Kecuali bulu kucing itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Sedangkan pup dan pinya itu memang najis beneran ya. Oke, sisa 2 rakaat qobliyah zuhur selalu dikodok karena tidak keburu 4 rakaat. Apakah mengurangi pahala? Hendaklah, kalau 2 rakaat cukuplah ya. Ustazah, jika suami istri ribut tidak komunikasi dalam waktu lama, hukumnya berdosa. Karena kita hanya boleh tidak bersapaan, jangan melewati Senin dan Kamis. Karena di hari Senin dan Kamis itu malaikat akan membawa catatan amal kita kepada Allah dan tidak akan mendapatkan catatan amal orang-orang yang bermusuhan. Makanya Rasulullah itu rajin puasa Senin dan Kamis. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau begitu rajin puasa Senin dan Kamis? Karena di hari Senin dan Kamis malaikat membawa catatan amalku ke langit dan tidak akan dibawa melainkan amal orang-orang yang berpuasa. Ya, oke, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, habis sholat subuh lalu sholat kodo boleh nggak? Habis sholat habis sholat kudu, gimana? Ustazah, sholat sering kentut sampai 3 kali tapi tidak bunyi, uduk lagi. Tapi beneran kentut nggak, Mbak? Karena kentut itu kadang-kadang kita cuma merasa rasa kentut aja. Kalau cuma merasa kentut itu bukan kentut. Kalau kentut yang sebenarnya itulah kentut ya. Jadi jangan merasa rasa ya, guys. Oke, ya sama Mbak Yanti, itu kan nama perusahaannya Mbak Yanti ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kenapa ya ketika muda sholat saya akan menguap sendawa terus hingga selesai? Menguap atau sendawa terus?
Kalau menguap dia tidak sampai membatalkan sholat, dia cuman makruh. Makanya kalau menguap itu ditahan, karena semakin kita menguap semakin dia tidak bisa berhenti guys. Makanya itu sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menahan nguapnya. Pernah nggak teman-teman kalau menguap itu sekali menguap terus nguap terus, pernah nggak? Pernah ya teman-teman ya, sekali menguap, menguap terus. Nah karena menguap itu memang kalau seandainya kita biarkan, kita akan nguap terus guys. Nah itu problemnya. Karena nguap itu menular, ada beberapa hal yang menular. Menguap, kemudian ketawa, kemudian menangis. Hei kamu jangan nangis lah, nanti aku nangis juga. Padahal kita nggak tahu masalahnya ya. Itu termasuk diantaranya ya. Nah kemudian makanya nguap itu jangan dibuka, ditahan aja biar nggak nguap terus. Sholat qobliyah subuh, zikir yang paling bagus apa? Bebas aja ya. Apakah boleh yaumul bid besok dengan Selasa? Boleh ya. Kalau sholat tak menguap, tapi kalau tak sholat tidak menguap. Nah jangan-jangan itu was-was. Ya, jangan-jangan itu cuman perasaan aja. Otaknya langsung merespon. Kalau aku sholat, aku nguap. Nah, ditahan, dilawan ya. Oke, kalau sholat bersin gimana? Perhatikan, batuk, pilek, flu, bersin, kemudian berdeham, kemudian menangis, itu tidak membatalkan sholat guys. Selagi teman-teman tidak mengeluarkan suara. Selagi teman-teman tidak mengeluarkan suara. Nah makanya kalau nangis tuh sendawa juga tidak batal. Kecuali kalau teman-teman mengeluarkan suara. Atau itu batal dia. Nah makanya kalau menangis itu misalnya teman-teman nangis saat baca Al-Fatihah. Usahakan nangis pada wakaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Nangis. Ar-Rahmanir-Rahim. Pura-puranya itu nangis ya guys. Tapi kalau teman-teman nangis alhamdulillah maka ulang lagi Al-Fatihahnya. Jadi jangan nangis di tengah kata, tapi nangislah di tengah wakaf. Pernah kan lihat imam besar Mekah yang suka nangis? Itu biasanya pasti dia berhenti sebentar nangis di wakaf ya. Wakaf itu saat berhenti ya. Nangisnya diatur ya. Iya benar sekali ya. Kami LDRan, puasa sunat tanpa izin suami gak masalah ya. Oke, gak masalah. Surat saat sholat sunat tahajud bebas aja. Sholat saat tahajud bebas aja. Teman-teman mau sholat apa? Nggak jadi problem ya. Ustazah, kalau sedekah Al-Quran lalu saya mau tulis di belakangnya boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Saat sholat bersin-bersin terus keluar ingus lalu meler tidak batal. Tidak batal. Kecuali bersin, batuk, keluar ingus, keluar pipis, baru batal. Kalau keluar pipis, keluar kentut, kentut di bawah, baru batal. Keluar pipis di bawah, baru batal. Ambil wudhu lagi. Kalau pipis, cebok lagi. Celana itu jangan dipakai. Sedetil itu ya guys. Selewel. Membaca Al-Quran di HP boleh nggak? Boleh kalau haid. Kalau nggak haid jangan dibiasakan. Karena rosam atau tanda ayat Al-Quran yang ada di HP itu beda dengan yang ada di Al-Quran ya guys. Beda ya teman-teman ya. Tidak melakukan operasi tapi konsumsi obat hormon untuk ukuran buah dada. Coba dipastikan itu pembentukan atau perawatan. Kalau pembentukan nggak boleh, kalau perawatan boleh ya. Oke, mencium tangan guru bolak-balik apa hukumnya? Itu bagian dari adab saja. Apa nggak apa-apa kita baca Quran Latinnya aja, bukan Arabnya. Oke, teman-teman share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Jadi gini, apakah nggak apa-apa kita baca Al-Quran cuman Latinnya aja ya, tidak baca Arabnya. Jadi begini, belajar Al-Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Nanti kalau udah bisa baca, dia menjadi sunnah saja.
Jadi Quran Latin bukan agar teman-teman baca Latinnya. Tapi Quran Latin tujuannya agar teman-teman baca Arabnya. Untuk belajar. Jadi baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Tujuannya untuk belajar. Jadi nggak boleh baca Quran Latinnya doang, ya. Nah, jadi Quran Latin itu untuk belajar, guys. Nanti kalau udah bisa membacanya jadi sunnah. Kalau habis kentut mau ngaji boleh nggak? Apa harus wudhu lagi? Kalau ngaji sangat dianjurkan berwudhu. Beda kalau teman-teman sekedar sholawat, sekedar zikir, sekedar berdoa, itu nggak masalah. Kalau teman-teman dalam kondisi tidak berwudhu, ya. Oke, kentut lalu kita wudhu, apa harus cebok dulu? Enggak. Kalau angin yang keluar tidak wajib istinja. Tapi kalau yang keluar cairan wajib istinja. Kalau penyakit sering pipis nggak terasa saat ruku sholat, kalau nggak sengaja abaikan. Kalau memang benar-benar keluar boleh batalkan, ya. Ustazah, kalau mau haid belum keluar tapi udah ada lendir. Lendirnya warna apa? Lendirnya warna apa? Kalau warna putih masih sholat, tapi kalau udah warna coklat, flek nggak usah sholat. Oke. Kalau ngaji masih terbata-bata, boleh tidak zah? Nafas juga nggak sampai, nggak apa-apa. Ada dalil, halma hirum bil Quran ma'as safarotin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Al-Quran, dia akan dikelilingi malaikat Allah. Alladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran watatato dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama, pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Madu nanti ya setelah ini ya. Jadi gini guys, kalau teman-teman baca Al-Qurannya itu dalam kondisi benar-benar terbata-bata, dapat 2 pahala loh. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Jadi pelan aja, terbata-bata, ulang lagi, lama-lama nanti terbiasa. Nggak mungkin baca Quran tiap hari nggak ada perkembangan, mustahil. Nggak mungkin belajar tiap hari nggak ada perkembangan, mustahil. Nggak mungkin hadir live tiap hari nggak ada perubahan, mustahil. Itu hukum kausalitas, hukum alam, ya. Ustazah, oke, sujud syukur apa harus wudhu? Ya tidak. Tidak, sujud syukur nggak harus wudhu guys. Ini misalnya nih, hey kamu naik jabatan lo, tup langsung sujud cus, nggak ada cus sih, ya sujud aja langsung ya, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Oke, gitu ya. Oh iya dong, makin sering baca makin fasih, nggak ada proses belajar itu. Ya, kayak gitu ya. Aku baca Al-Quran wanita harus pelan apa kuat? Nah, harus bersuara intinya. Ya bukan harus sih, bagi pemula bersuaralah Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingin membenarkan mana ho, mana kho, mana ha, mana sa, yang mana za. Karena kalau bacanya dalam hati, bagaimana mungkin kita memperbaiki apa kita bacaan Al-Quran kita. Saya mu'alaf, sangat terbantu. Terima kasih ya, semoga sehat di sana. Ustazah, kalau suami tidak kasih nafkah lahir batin, pulang setahun sekali, komunikasi ada, apakah jatuh talak? Tentu tidak. Talak itu cuma terjadi karena 4 hal. Yang pertama, suaminya ngomong talak. Yang kedua, istrinya yang menggugat. Yang ketiga, salah satunya meninggal. Yang keempat, salah satunya murtad. Titik. Itu aja. Oke, kalau bersuara baca Quran pelan nggak apa-apa, yang penting mengeluarkan huruf ya. Nah jadi balik kita ke talak tadi. Talak itu cuma terjadi karena 4 hal. Pertama, suaminya yang ngomong talak. Yang kedua, istrinya yang menggugat. Yang ketiga, salah satunya meninggal. Yang keempat, salah satunya murtad. That's it. Kalau dia udah pergi 2 tahun tapi dia nggak ngomong talak, atau kita tidak menggugat, atau salah satunya tidak meninggal, salah satunya tidak murtad, maka tidak jatuh talak ya. Oke, aman ya. Niat tahajud itu pakai mustaqbilal kibloti, boleh pakai, boleh tidak ya. Setelah maghrib, bentar ya. Setelah maghrib makan dan minum,
tapi tidak buang angin. Apakah untuk sholat isya wajib wudhu? Oke, boleh share-share tautan, tap layarnya ya. Siap Mbak Milia. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Wudhu itu selagi belum batal maka tidak perlu selalu berwudhu lagi. Misalnya dari maghrib menjelang isya, teman-teman tidak batal nih. Ya, teman-teman makan kan tidak batal, minum kan tidak batal, lalu tidak kentut kan tidak batal. Ya, tidak perlu wudhu lagi menjelang isya. Itu beda dengan tayamum. Kalau tayamum itu harus tayamum setiap sholat ya. Suami ngaku bujangan apakah jatuh talak? Tidak, dia cuman dusta saja ya. Ada ya suami ngaku bujangan, alamak jang ya. Oke. Bisa ya ngaku bujangan, berapa usianya? Kepo pula aku. Kok kepo? Salah ya. Oke ya, makan minum tidak membatalkan wudhu ya. Kalau ada penyakit, kalau sholat suka netes pipis. Supaya nggak netes pakai pembalut. Netes batal Mbak. Netes itu batal. Tapi Mbak gini deh, Mbak jangan was-was, lagi sholat abaikan. Kalau nggak terasa Allah maafkan. Ya, oke. Nggak boleh kepo siap. Oke ya. Menikah janda dan suami orang tanpa wali dari perempuan. Nggak ada ceritanya nikah tanpa wali itu sah. Wali itu kan rukun nikah. Kalaupun nggak bisa dari keluarganya, bisa walinya dari wali hakim. Oke. Coba bacaan sujud sahwi. Coba bacakan doa sujud sahwi. Oh nggak mau aku. Oke. Aku bercanda ya. Oke, sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa rakaat ya. Oke, misalnya nih kita lagi sholat ragu ya. Ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Maka teman-teman anggap 2 aja dulu. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud. Pam ya. Baca. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Salam kanan, salam kiri. Gitu dia ya. Salam kanan, salam kiri ya. Kalau sholat isya sudah malam niatnya kodok, enggak, niatnya biasa aja ya. Oke, yang mana Mbak Suji? Saya sering isi kotak amal di masjid, walaupun kecil. Apakah termasuk amal jariah? Sangat termasuk amal jariah ya. Nah ini dia doa sujud sahwi ya guys. Subhana man la yanamu wa la yashu ya. Maha suci Tuhanku yang gak pernah tidur dan gak pernah lupa ya. Saya sakit. Kalau mau sholat isya wudhunya suka menggigil. Kalau diganti tayamum bisa nggak? Kalau sampai menggigil boleh ganti tayamum. Jadi nggak ada problem. Kalau sampai menggigil boleh diganti tayamum ya. Karena itu kan kita harus hifdzun nafs, menjaga diri ya. Ustazah capek ya? Sangat tidak capek. Sangat tidak capek. Aku seger nih, lagi seger-segernya nih aku nih guys. Nggak sakit aku, aman. Oke, Ustazah kalau suami tidak sholat ya, tidak bisa ngaji, tidak bisa nuntun istri, gimana? Ya berarti istrinya kalau melakukan dosa dia juga terkena dosanya. Maka laki-laki itu idealnya sholat, laki-laki itu idealnya puasa. Karena dia bisa mengingatkan istrinya nanti ketika istrinya sudah tidak taat ya. Oke, sebentar ya. Oke, dalam satu keluarga dalam satu keluarga salah memberi amal, pahalanya untuk siapa? Salah memberi amal. Maksudnya gimana? Kalau lagi puasa hidung mampet menghirup pulsa, batal nggak puasanya? Syubhat, kalau bisa jangan ya. Kalau sholat isya dikerjakan tertidur dan bangunnya jam 12 malam, langsung sholat tahajud. Jadi begini, bahwa halo Mbak Cut Pridayanti, maafin aku ya kalau nggak kebaca ya. Oke, misalnya nih teman-teman sholat isya lalu kemudian ketiduran sampai jam 12 malam.
Lalu teman-teman sholat isya, iya Mbak Feby ya. Oke, lalu teman-teman sholat isya, lalu kemudian teman-teman witir. Itu boleh nggak? Secara hukum boleh, sholatnya sah. Ya, hanya saja, sebentar guys, bentar. Hanya saja tidak boleh dibiasakan ya. Tidak boleh dibiasakan. Karena tabiat sholat isya itu di awal waktu. Sementara tabiat tahajud itu di ujung waktu ya. Jadi kalau ketiduran boleh. Tapi hati-hati. Tidak boleh tidur pula sebelum isya sering-sering. Yakrahun naum qoblal isya. Allah itu tidak suka orang yang tidur sebelum isya ya. Oke. Pak Marini, iya guys maafin ya kalau nggak kebaca pertanyaanku. Ustazah Nela itu memang parah guys. Aku nanya banyak nggak dijawabnya. Nanti aku bilangin sama Ustazah Nela itu. Baik-baik napa. Ntar ya guys tenang aja nanti aku bilangin sama dia. Ngapa dia nggak baca komen teman-teman semua ya. Oke Ustazah nanti aku bilang sama dia guys. Capek-capek nulis nggak dibacanya kah? Nanti aku bilangin sama dia. Apalah Ustazah Nela itu. Ya nanti aku bilangin, tenang aja, teman-teman tenang aja pokoknya ya. Oke, apakah kredit motor termasuk riba? Iya dong. Pertama, dalam bacaannya ada dendanya. Ya dalam bacaannya. Dalam angsurannya itu ada dendanya. Oke. Siap Mbak Nur siap. Dalam itu yang ngetik juga nggak dibaca-baca. Ini aku baca guys, semampu aku nih. Oke, pertama, apakah kredit motor itu adalah riba? Lama-lama sering kena marah aku guys. Mana ceritanya ini geng? Oke, ya siap Mbak Lili ya. Oke, misalnya yang pertama dalam ininya ada dendanya. Ya, dalam dalam angsuran ada dendanya. Yang kedua, kalau seandainya teman-teman gak mampu bayar, dia kenakan kita denda. Dan yang paling susahnya adalah kalau gak sanggup bayar gitu ya. Nah, kalau gak sanggup bayar, maka teman-teman akan diambil uangnya itu, ya kan? Akan diambil uangnya, ya. Oke, jadi itu yang menyebabkan dia riba, ya. Oke, Ustazah, duha waktunya jam berapa? Jam 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Oke, gitu ya. Oke, kalau nyuruh sholat sama orang tua dosa enggak ya. Khotibun nas biqadri ukulihim, ajarkan sesuai dengan kemampuan akalnya. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikannya hidayah, bukan kita ya. Kalau Ustazah, kalau menggadaikan sawah riba enggak? Tergantung. Yang enggak boleh itu adalah aku butuh uang, lalu kemudian aku gadaikan sawahku, lalu kemudian hasil dari sawah itu dinikmati oleh dia. Itu yang nggak boleh. Ya, itu yang nggak boleh. Yang namanya gadai itu meringankan, bukan menyusahkan ya. Sholat witir 1 rakaat pas baca surat 1 surat aja boleh ya. Pas baca surat 1 surat aja nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau suami nggak sholat, bisakah jadi wali nikah? Bisa. Nggak ada problem ya. Cuman semoga sebelum anaknya menikah suaminya sholat ya. Apakah tawaf sunnah boleh dilakukan di rooftop? Boleh Mbak. Cuman rooftop itu lebih jauh loh Mbak. Jalannya lebih jauh. Capek itu. Di rooftop itu bisa 9 kilo. Bisa 9 kilo, bisa 7 kilo itu. Kalau 7 kali salam ya. Ustazah, kalau bayar bumil, kodo atau fidyah. Selagi teman-teman itu anaknya cuma 1, cuma 2. Saran aku teman-teman kodo aja. Tapi kalau anaknya banyak, lahir anak pertama namanya Muhammad Ramadan. Lahir anak kedua namanya Muhammad Ramadhani di bulan Ramadan juga. Maka boleh fidyah dengan membayar 1,4 kilogram beras per harinya. Jadi fidyah itu membayar 1,4 kilogram beras per harinya. Misalnya nggak puasa 30 hari, 1,4 kilo
belok kali 30. Beli ke supermarket, kasih ke fakir miskin ya. Oke, sebentar. Kalau sholat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat boleh nggak? Boleh, nggak jadi problem. Kalau berjemaah makmumnya sendiri di batal di tengah-tengah sholat. Kalau batal ambil wudhu lagi. Keluar aja dari shaf ya. Batalkah pas lagi keluar seperti keluar angin tapi bukan dalam kemaluan? Kalau Mbak ragu sekedar kok kayaknya batal ya, kok seperti keluar sesuatu ya, itu ragu Mbak, itu was-was Mbak, hati-hati Mbak. Ada dalil, Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, ya Rasulullah, sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah asy'urut tumata, aku selalu merasa kentut. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya hatta yasma' sautan aw yajida riha, sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Berarti yang namanya kentut kita harus yakin itu kentut. Kalau cuman ragu-ragu itu bukan kentut, itu was-was ya. Oke, Ustazah, bolehkah baca Al-Quran terbata-bata? Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'as safratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Al-Quran mantap membacanya, maka dia dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran watata'to, dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama, pahala karena bacaannya. Yang kedua, pahala karena susahnya dia membaca. Jadi susahnya membaca Al-Quran dapat pahala. Jadi nggak apa baca Quran terbata-bata ya. Oke, gimana doa biar cepat naik haji? Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung ya. Oke, baru siap haid besok apa boleh puasa Yaumul Bid? Boleh, Senin Selasa. Kalau mau tambah Rabu, tapi Rabu sudah bukan jadwal puasa lagi ya. Artinya bukan jadwal afdol lagi ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke. Wah, hater masuk nih. Saya bacaannya surah tertentu saja. Nggak apa-apa Zah. Surat-surat tertentu dibaca nggak jadi masalah ya teman-teman. Misalnya nih saat sholat nih Mbak. Saat sholat atau saat kapan nih? Coba saat sholat atau saat kapan? Kalau saat sholat bacaannya itu aja nggak jadi masalah. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, rakaat ketiga Al-Ikhlas itu bisa. Ya, tetapi kalau dalam sholat, bacaan-bacaan harian, bagusnya teman-teman boleh dari awal sampai akhir, dari alif lam mim sampai akhir ya. Lalu selanjutnya kalau hari Jumat boleh nanti dipangkas dengan Al-Muluk, dipangkas dengan Al-Waqiah ya. Kul aja bisa juga ya. Ayat kursi pun bisa guys. Setelah Al-Fatihah kalau mau ganti-ganti ayat bisa pakai ayat kursi ya. Oke. Batalkah puasa lagi sholat keluar seperti angin dalam kemaluan? Tidak. Batalkah puasa kalau lagi sholat? Kok batalkah puasa kalau lagi sholat? Oh, batalkah pas lagi sholat? Oh, pas lagi sholat keluar angin. Keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur atau di antara keduanya membatalkan sholat. Tapi harus yakin ya. Oke, ya. Siap Mbak Unai yang mana? Oke, maaf ya yang gak kebaca ya guys. Aku gak niat pilih-pilih pertanyaan, tidak. Apa yang aku lihat itulah yang ku jawab ya. Kita tiap hari, teman-teman gak perlu khawatir. Jangan baper, jangan marahin aku ya.
Oke ya, ini tentu nggak mudah ya guys, tapi aku berusaha. Ini jawabanku udah cepat nih ya, nggak pakai rem, biar banyak yang terjawab ya. Dalam satu keluarga, salah satu beramal, apakah yang lain dapat pahala? Belum tentu. Kalau nggak didoakan, nggak dapat pahala. Misalnya aku cuman sedekah, aku letakkan, terus nah, udah itu nggak dapat pahala kakak-kakakku. Tapi ketika aku letakkan, saya berdoa, ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini dapatlah pahalanya kakak saya, ibu saya, anak saya. Itu boleh ya, kita doakan. Kalau kita doakan, maka mereka dapat pahala yang sama ya. Oke, jadi harus diwasilahkan ya. Harus didoakan ya. Oke, kalau nggak didoakan nggak bisa ya. Saya suluh sholat anak saya. Saya nyuruh sholat sama anak saya. Susah saya dosa nggak ustazah? Yang penting teman-teman sudah mendoakan, menyuruhnya. Selanjutnya adalah haknya Allah ya. Ustazah, gimana kalau suami pemakai? Bagaimana sikap istri? Tergantung. Kalau Mbak masih ingin membantunya, direhab dia. Ya, direhabilitasi. Tapi kalau seandainya, pokoknya kalau ada suami yang nakal, kita jadi dosa enggak? Kita kalau jadi dosa, akhiri rumah tangga. Tapi kalau masih bisa bersabar dan menjadi ajang pahala, itu jauh lebih baik ya. Sholat duha surat pendeknya tidak baca surat ad-duha gimana? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Semoga kita bisa belajar bersama di akun ini, oke? Jadi apa ya tadi pertanyaannya guys? Lupa aku guys, ulang lagi ya. Sholat qobliyah apakah boleh langsung sholat fardu tanpa zikir dulu? Jawabannya adalah boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi langsung naik boleh ya. Oke, ustazah qobliyah oke udah ya, aman ya. Kalau sholat duha tapi surah pendeknya tidak baca, oh surat ad-duha. Oh ini pertanyaannya tadi. Sebenarnya sholat ad-duha itu rakaat pertama dianjurkan baca ad-duha. Rakaat pertama dianjurkan baca as-sams. Rakaat kedua dianjurkan baca ad-duha. Tapi kalaupun enggak ada masalah. Boleh baca al-ikhlas, al-falak, an-nas ya. Ustazah, waktu haram sholat itu kapan? Baik, ada 3 jenis kita tidak boleh sholat. Waktu yang tidak boleh sholat. Yang pertama adalah habis subuh. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan muncul. Yang kedua adalah sebelum zuhur, saat matahari di atas kepala kita. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang di atas kepala. Yang ketiga, habis asar menjelang maghrib saat cahaya merah di atas langit. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan pergi. Nah, habis subuh, habis asar, dan sebelum zuhur itu adalah jadwal haram sholat ya. Oke, ustazah, apakah benar kalau kita mau kurban harus akikah dulu? Tidak benar. Boleh aja kurban walaupun belum akikah. Oke, ustazah, siap sholat di masjid wakaf mukena tanpa bilang ke bilalnya, nggak jadi masalah ya. Wakaf Quran atau meletakkan sesuatu ke masjid itu tidak harus validasi dari pengurusnya. Yang penting niat kita udah benar karena Allah, barangnya halal, pengen dapat amal jariah, cukup guys, cukup ya. Ustazah, ganti sholat yang tertinggal. Kalau ingat jumlahnya boleh. Kalau nggak ingat segera bertaubat ya. Ustazah, apakah doa agar anak soleh? Doanya adalah Rabbi habli minas solehin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Rabbi habli minas solehin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh ya. Ustazah, bagaimana cara mendoakan orang tua yang tidak seiman? Oke, jadi begini Mbak.
Dalam surat At-Taubah ayat 113, kita itu tidak boleh mendoakan orang non-muslim yang meninggal agar dilapangkan kuburnya, agar diringankan siksanya, agar diangkat dosa-dosanya, nggak bisa. Maka kalau ada orang yang